Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya, semua sehat-sehat saja. Muhammad Hafiz, kenapa pakai bajunya 2 lapis? Sakit ya? Buka dulu bajunya, biar sama semuanya. Pakaiannya merah putih. Hari ini hari Senin ya. Buka dulu bajunya ya. Oke. Sudah siap semuanya belajar hari ini? Oke, baiklah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Ya, silakan. Hari ini sebelum memulai pelajaran, kita telah berdoa. Nah, kenapa kita harus berdoa? Itu karena dengan berdoa kita berharap apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada yang tidak hadir kawannya? Siapa yang tidak hadir? Suryadi, Rizky, Ramadhani. Suryadi kemana? Tak tahu. Rizky sakit. 2 orang aja yang tak hadir. Ya. Nah, untuk memberikan semangat kita pada pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran, ayo kita semuanya berdiri semua. Semuanya berdiri. Oke? Ayo, berdiri. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bakar semangat kita dulu ya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat pagi. Sudah semangat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran lagi, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Nah, di sini ada videonya, kalian boleh lihat. Sama-sama ya.
lalui punya bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan hujan, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir dunia. Ya, semuanya tepuk tangan dulu. Nah, boleh duduk kembali. Nah, hari ini Bapak lihat kelasnya sudah bersih ya. Nah, hari ini kenapa kita harus piket? Biar bersih. Selain biar bersih, apa lagi? Biar belajarnya nyaman. Ya. Nah, siapa yang piket hari ini? Oh iya, Fiona. Fiona piket hari ini ya? Oh, si Nabila. Piketnya hari ini kemana buang sampahnya? Kemana buang sampahnya tadi? Hah? Tong sampah. Kecilnya suaranya. Iya, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, hari ini ya, sampah itu selain dibuang di tempat sampah, ternyata sampah itu bisa dimanfaatkan. Contohnya botol plastik yang kalian habis minum itu selain jadi sampah itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Pelajaran 3 yaitu pekerjaan orang tuaku. Nah, di sini tujuan pembelajarannya pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 yaitu pekerjaan orang tuaku. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan pentingnya manfaat sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan contoh kegiatan manfaat sampah sebagai upaya menjaga kelestarian dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah membaca pendapat teman terhadap suatu dongeng, peserta didik dapat menilai pendapatnya dengan tepat. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya mengenai komentar teman secara lisan maupun secara tulisan. Ya, nah itu untuk pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau membagikan dulu lembar kerja. Nah, sebelum itu nama kelompoknya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1 sebelah kanan Bapak, kemudian diikuti kelompok lain sampai sebelah kiri Bapak ya. Sudah dulu sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke. Nah, Bapak bagikan lembarnya dulu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Nah, semuanya? Bapak sudah membagikan lembar kerja kelompok kalian. Sudah dilihat? Sebelum dibuka, kalian baca dulu petunjuknya. Di situ ada nama kelompok. Jadi kalian tulis nama kelompoknya dulu. Nah, kemudian ada petunjuknya di halaman paling pertama sekali. Ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Oke? Nah, sebelum kalian melanjutkan diskusinya, untuk mengerjakan LKPD, kita perhatikan dulu. Nah, perhatikan gambar ini dulu. Nah, tengok. Ini ada gambar sekolah, kemudian ada apa nih yang tumpuk banyak nih? Ada sampah di sekolahnya. Untung sekolah kita tidak ada ya, karena sampahnya sudah dibuang pada tempatnya ya. Nah, di sini ada sampah di pinggir jalan, ada sekolahan. Kira-kira bagus tidak ditengok? Nah, tidak bagus. Kemudian ada jajanannya juga. Ada apa lagi? Ini ada siswa pulang sekolah. Kira-kira ada yang tahu tidak apa yang dirasakan siswa ketika lewat di depan tumpuan sampah ini? Apa? Tidak nyaman. Apa lagi? Wow. Nah, perhatikan gambar kedua. Ada 2 orang siswa yang sedang lagi apa dia tuh? Membuang sampah. Di mana dia buang? Di tempat sampahnya. Perhatikan, tempat sampahnya ada 3 macam. Nah, tengok. Ada tempat sampah plastik, ada tempat sampah daun, ada tempat sampah kertas. Hah? Jadi dia beda ya, dibedakannya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, tema kita yaitu pekerjaan orang tuaku. Nah, di sini ada tentang pekerjaan dari ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang bekas. Nah, boleh dilihat pada lembar tugasnya, ya. Boleh dilihat pada lembar tugasnya. Sebelum mengerjakan tugasnya, Bapak minta dulu Nabila coba dibaca teks yang di depan itu. Baca. Apa? Pekerjaan ibuku adalah Biar kedengaran suara. Ya. Pekerjaan ibuku adalah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Nah, stop. Dari barang-barang bekas. Nah, selain yang merhatikan dan kelompok lain. Nah, coba lanjutkan. Kawannya baca. Sampai mana kawannya baca tadi? Sampai dan barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan
rajin, memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Nah, stop. Lanjutkan. Dari kelompok 1. Lanjutkan tadi. Di samping kuat. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Berdiri ya. Seorang perajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kawannya yang baca tadi. Ya. Yang lain ada kesempatannya Bapak suruh baca. Oke. Nah, setelah kalian perhatikan teks yang ada di depan ini, nah, di LKPD kalian ada soal, coba kamu diskusikan dengan kawanmu. Ya. Apa saja hal-hal yang dapat kamu simpulkan dari pekerjaan ibuku sebagai pengrajin cenderamata? Bapak kasih waktunya 5 menit. Ayo, kerjakan sekarang. Ya, 5 menit. Kerjakan sekarang. Tak lama. Ayo cepat. Diskusikan sama kawannya. Nah, ini. Untuk yang nomor 4 dan 5, itu kalian yang foto yang 2 tadi kan? Nah, itu jawabannya. Kira-kira apa? Cepat sedikit. Nah, bisa. Setelah teman kalian membaca bacaan tadi, apa kira-kira yang dapat kamu simpulkan atau kamu tarik dari bacaan di depan tersebut? Hah? Iya? Ya, ini kedua. Apa jawabannya? Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Kenapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Catat. Waktunya masih 3 menit setengah lagi. Wah, ini kelompok 1 udah jawab nomor 3 dah. Ayo yang lain jangan mau kalah. Diskusikan sama kawannya ya.
Ada yang mengalami kesulitan untuk diskusi kelompoknya? Apa? Apa? Jangan, nanti itu ada videonya. Nah, untuk yang nomor 4 dan 5 itu kalian sudah memperhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan, kalian jawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Kalian diskusikan dengan kawan-kawannya. Oke? Apa yang dilakukan dua orang siswa pada gambar itu? Nah, apa yang dilakukannya? Nah, apa yang dilakukan dua orang siswa pada gambar ini? Pertanyaan nomor 5 apa? Apa? Apakah upaya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kita lakukan untuk memanfaatkan? Mungkin bisa dijawab nanti. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nah, belum. Kan baru soal tentang teks bacaan, ada seorang ibu yang pekerjaannya melakukan kegiatan pengrajin, ya. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan videonya, kita tonton sama-sama ya. Sebentar. Cuaca beberapa Tonton sampai habis, kemudian kalian bisa jawab nanti di LKPD-nya. Cuaca beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, aku butuh sesuatu agar tidak dehidrasi. 1 gelas orange juice aku rasa cukup untuk menghilangkan dahagaku. Tapi jika tidak ada pun, aku rasa 1 botol air putih juga tidak apa-apa. Ups, ada yang salah. Kata Bu Guru, makan dan minumlah sambil duduk. Alhamdulillah. No, kenapa dia buang sampah sembarangan? 1 sampah, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Hubungannya dengan gunung, bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara Sambil diperhatikan ya untuk menjawab LKPD yang telah Bapak berikan. Yang tadi kita pakai bisa kita gunakan untuk buat tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R.
reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat, kita alih fungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca, sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Cuaca beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, aku butuh sesuatu agar tidak. Videonya terulang. Cuaca beberapa hari hubungannya dengan gunung, bukan kan? Nah, ada makna pakai bisa barang-barang bekas dan sampah tersebut menggunakan kembali sampah isi yang sama atau fungsi yang berbeda. Fungsi yang sama menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat, kita alih fungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita menggunakan barang yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Misalnya selain kaleng ini ada apa kira-kira? Misalnya kaleng untuk pot tanaman, kemudian ada koran untuk sampul buku, ya. Nah, atau bisa juga botol bekas minuman itu kita gunakan untuk tempat pensil, misalnya bisa, ya. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca, sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Nah, inilah yang dinamakan recycle. Dan yang keempat adalah replace, yang berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah, ini dia penjelasan singkat tentang reuse, reduce, recycle, and replace. Kalau kalian sudah pernah menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman,
kaleng cat yang awalnya tulis. Kalau kalian sudah pernah melakukan yang mana, yuk lebih peduli lagi dengan lingkungan kita, terutama masalah sampah. Dengar semua videonya ya. Jelas kan? Nah, kalian semua sudah menonton video pengelolaan sampah. Nah, ini ada pengolahan yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, di lembar LKPD kalian, coba dibuka. Nah, kalau kalian memperhatikan video tadi, kalian pasti bisa menjawabnya. Nah, di situ kalian jelaskan tentang pengelolaan sampah. Ada berapa? Ada 4 ya. Nah, ada 4. Kalian kerjakan. Berikan definisinya, kemudian contohnya juga. Misalnya reuse itu apa artinya, kemudian contohnya apa, reduce itu apa, contohnya apa. Dah, kerjakan sekarang. Karena ini agak makan waktu, Bapak kasih 8 menit. Nah, boleh dikerjakan sekarang. Yang mana? Ya, ini sih. Kan ada 4 tuh dalam pengelolaan sampah. Nah, kamu isi. Ya, boleh. Ya. Kelompok 4. Gimana? Kan sama kawannya. Nah, kira-kira apa contohnya? Kalian yang nonton video tadi kan? Nah, apa saja untuk mengolah sampah itu, kemudian apa contohnya? Nah, boleh. Berdasarkan apa yang kalian tonton tadi, kalian simpulkan. Kelompok 3, ada masalah? Tidak ada. Lancar-lancar aja nih. Mantap nih, kelompok 3 nih. Lancar aja. Kelompok 2, lancar. Lancar. Waktunya panjang, baru jalan dulu. Kerjakan aja sesuai pendapat kelompokmu. Nanti kita nilai sama-sama nampil ke depan. Oke? Apa nih? Yuk.
Masih ada 3 menit lagi. Ya, kalau bingung boleh tengok di bukunya. Di bukunya kan ada tuh apa kira-kira mau ditambah jawabannya. Apa yang kira-kira mau ditambah di jawabannya? Nah, kayak Resti buka bukunya halaman 113. Apa yang mau ditambah? Kira-kira nah ini kan kamu udah bisa nengok dari video tadi kira-kira apa jawabannya? Sudah siap kelompok 1? Satu lagi. Oke, mantap. Kelompok 2. Lagi. Boleh. Hilang ya. Sudah nampil ya. Dah. Turun. Tengok kelompok 3, semangat orangnya. Masa kelompok 4 harus semangat lagi, ya? Ya, Pak. Wah, bingung ya, siapa yang kira-kira ya? Tapi kita tengok jawabannya dulu. Siapa yang kira-kira jawabannya yang paling mendekati betul atau paling kira-kira ya? Dari sudah siap kelompok 2 ya. Oke. Apa? Boleh permisi. Sendiri aja. Laki-laki sendiri aja. Ya, 1 menit lagi. Sudah siap kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum sudah. Nah, kita tunggu kawan yang belum tadi ya. Jadi lengkap semuanya. Nah, sebelum
sebelum memaparkan hasil diskusinya, kalian diskusikan dulu siapa yang mau nampil. Nah, jangan gitu. Ya tak apa-apa, boleh. Nanti jadi peserta terbaik. Terserah. Dah ya. Nah, oke. Satu orang setiap kelompok maju ke depan dulu. Satu orang cepat satu aja. Satu orang setiap kelompok maju ke depan. Nah, ini ada undian. Nah, ya. 1 sampai 4. Jadi ada nomor 1 sampai 4. Ini menentukan kalian nampil urutan berapa. Ayo, ya. Jangan ayo semuanya, ya. Oke, nomor kelompok 1 mungkin boleh Fitri. Boleh maju Fitri. Maju kelompok 2. Maju boleh. Kelompok 3 siapa? Alisa. Boleh. Kelompok 4 Jaya boleh ya. Nah. Oke. Silau. Oke. Nah, ini kawannya sudah kedengaran enggak? Kuat. Ya. Kawannya sudah nampil setiap kelompok. Ya, kita undi ya, yang nampil duluan. Nah, boleh dipilih satu. Nah, jangan dibuka. Kalian duduk dulu. Duduk semua kembali ke kelompok. Oke. Nah, buka sama-sama di depan kawannya. Kalian nampil nomor berapa? Empat, satu. Dengan kelompok 3 nampil pertama, nampil kedua, nampil ketiga, yang keempat tetap ya. Nah, boleh perwakilannya satu orang kelompok 3. Sofiandi. Ya, Sofiandi. Alisa boleh? Alisa Az-Zahra. Minggu tadi sudah Sofiandi ya. Boleh Alisa Az-Zahra. Dibacakan hasil diskusinya. Bacakan soalnya, jawabannya. Dari pertama. Dengarkan apakah sama dengan kalian jawabannya. Nah, jadi belum tentu jawaban kawannya benar, belum tentu jawaban kamu benar. Tapi mungkin bisa mendekati benar. Nanti kita simpulkan sama-sama. Oke? Apa arang dihasilkan ibu tersebut? Istilah ini kenal dengan Rause. Memakai kembali. Mengapa kita perlu memanfaat barang bekas? Mulailah dari diri sendiri. Sebisa mungkin pilih barang-barang yang bisa dipakai. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas. Istilah ini dikenal dengan nama receh. Apakah yang dilakukan oleh 2 orang siswa pada gambar tersebut? Membuang sampah di tempat sampah. Tegang sekali nampaknya. Dengar jawabannya ya.
Apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk memanfaat sampah dalam kehidupan sehari-hari? Didaur ulang atau tanaman? Oh, dan belum nampil. Nah, boleh yang terakhir mengenai peta konsepnya, baca boleh dari sini, kemudian baca judulnya dulu, kemudian lanjutkan ke yang lain secara berputar. Pengolah sampah. Baca. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Contoh, tempat bunga. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Contoh, sampul buku. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Contoh, tempat lap tangan. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Contoh, lap tangan. Sudah? Oke, kasih tepuk semangat dulu kawan. Nah, kelompok 3 sudah nampil pertama berdasarkan nomor urut tadi. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Siapa yang nampil? Fiona. Oke, baik. Apa arang yang dihasilkan ibu tersebut? Yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Bisa menjadi barang-barang unik. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia di samping dapat mendatangkan uang. Apakah yang dilakukan oleh dua orang siswa pada gambar tersebut? Membuang sampah pada tempatnya. Apakah upaya yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan sampah adalah kehidupan sehari-hari? Dapat menjadi reuse, contoh bisa menjadi pot tanaman. Pengelolaan sampah. 1. Reuse, contohnya bisa menjadi pot tanaman. 2. Reduce, contohnya bisa menjadi barang-barang yang terganti bisa menjadi botol air. 3. Mendaur ulang, sebisa-bisa barang-barang bisa didaur ulang, bisa menjadi pupuk kompak. 4. Replace, bisa menjadi sapu tangan. Oke. Kelas. Kelompok 1 sudah nampil ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Selanjutnya kelompok 2 yang nampil urutan ketiga. Silakan. Silakan ditengok jawabannya sama tidak dengan kira-kira, mendekati tidak dengan diskusi kelompok kalian. Baca. Apa barang yang dihasilkan ibu tersebut? Tempat tisu dan gantungan kunci. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Di samping
juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak pada buruk bagi kehidupan. Apakah yang dilakukan oleh dua orang siswa pada gambar tersebut? Membuang sampah. Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan sampah dan kehidupan sehari-hari? Contohnya menggunakan kolam untuk sampah. Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Sebisa mungkin pilihan barang-barang yang bisa dipakai kembali. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 ya. Wakil ketiga yang terakhir. Pak, silakan. Cahaya Pidiansa. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 4 nih. Silakan, bacakan. Apa barang yang dihasilkan ibu tersebut? Barang yang diciptakan sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. 2. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. 3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. 4. Apa yang dilakukan oleh dua orang siswa pada gambar tersebut? Membuang sampah di tempatnya. 5. Upaya yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan sampah adalah kehidupan sehari-hari. Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang bekas. Istilah ini bisa dikenal dengan nama redus, mengurangi. Istilah ini dikenal dengan reuse, memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan replace, mengganti. Istilah ini dikenal dengan recycle, mendaur ulang. Oke, terima kasih kepada Cahaya Pidiansa. Terima kasih banyak. Silakan duduk, kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, jawabannya bervariasi semuanya. Nah, kita lihat lagi ya materinya. Nah, yang pertama itu soalnya apa yang dihasilkan ibu tersebut. Nah, pada teks bacaan pekerjaan ibuku
Nah, di sini dikatakan dia menghasilkan cendera mata dari barang-barang bekas, ya. Nah, apa saja yang dibuatnya? Yaitu berupa tisu dan gantungan kunci. Jadi itulah jawaban yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Nah, itu dia. Kita dapat memanfaatkan barang bekas. Yang pertama dapat menghasilkan uang. Yang kedua dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, itu gunanya kita memanfaatkan barang bekas. Artinya, barang yang sudah kita anggap tidak pakai daripada dibuang itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk barang yang lainnya. Ya. Lanjutnya. Nah, sikap apa yang perlu kita contoh dari ibu ini? Ya. Sikapnya yaitu bekerja keras, mau berusaha, ya. Dia menghasilkan sesuatu dari barang yang dianggap sudah tidak berguna lagi, ya. Contohnya misalnya, perhatikan, contohnya misalnya tempurung kelapa. Nah, di tempat kita nih kan ada tempurung kelapa kan. Tempurung kelapa itu bisa dijadikan gantungan kunci. Caranya tempurung itu dipotong kecil-kecil, kemudian diamplas. Nah, dilobangi, kemudian dihubungkan sama besi untuk gantungan kuncinya. Nah, itu salah satu penggunaan barang bekas atau barang sisa. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Nah, kita hari ini pelajarannya tentang pengolahan sampah. Nah, ibu tadi dia membuat cendera mata dari barang bekas. Kira-kira yang mana? Yang reuse, reduce, recycle, atau replace? Nah, kalau reuse tadi apa artinya? Nih, reuse adalah menggunakan kembali yang sampah yang dapat digunakan untuk fungsi atau fungsi yang berbeda. Misalnya di sini menjadikan kaleng bekas sebagai tempat sampah atau pot tanaman. Ya. Kalian tadi disuruh bikin peta pikiran di dalam LKPD. Pengelolaan sampah yang pertama yaitu namanya reuse. Artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Kira-kira apa kira-kira yang pernah kalian lihat? Contohnya ada ibu kalian pakai ember bekas cat, dikasihnya tanah, ditanaminya bunga, ya kan? Ada kan? Daripada beli pot harganya 10.000, 15.000, lebih baik pakai barang yang ada aja. Selain itu apa kira-kira? Itu ada botol air minum. Nah, botol air minum biasanya dipakai untuk tempat minyak makan. Ya, ada di rumahnya gitu. Iya, contohnya seperti itu. Daripada botolnya dibuang, habis airnya, bagus digunakan untuk tempat minyak. Ya, apalagi kira-kira? Ada juga yang bikin kerajinan tangan dari selang yang bekas dibikin jadi bunga, ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini dia, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Mungkin yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli minuman dalam kemasan. Nah, Bapak lihat tadi ada yang bawa air minum sendiri? Ada. Ada yang tak bawa air minum? Ada. Nah, untuk yang bawa air minum itu bagus dah ya.
Berarti dia mencontohkan cara memanfaatkan sampah. Daripada membuat sampah lebih banyak, lebih baik dia membawa air minum sendiri daripada dia beli air pit kan. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini dia nih. Ini gambar apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih? Kulit pisang. Nih ada apa lagi? Nih itu apa? Kulit telur. Ini ada kulit jeruk, ada kulit pepaya, ada nih yang kecil-kecilnya apa nih? Anggur, ada buah terong. Nih biji apa nih? Biji labu nih kayaknya nih. Ini ada potongan semangka, tomat. Nah, ini namanya recycle. Mengolah kembali sampah menjadi produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Ingat ya, cuman sampah organik. Ada sampah non-organik, artinya sampah yang tidak bisa diurai. Contohnya plastik. Plastik, kalau kalian kubur dalam tanah, itu ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih bentuknya kayak plastik, belum bisa berubah. Beda sama yang ini, kalau kita tanam dalam waktu 1 bulan aja, itu dia busuk di dalam tanah. Nah, dia menjadi pupuk. Nah, itu hebatnya. Jadi sebaiknya sekarang kalian mengurangi penggunaan plastik karena perlu jutaan tahun untuk mengurai sampah plastik menjadi sesuatu yang berharga. Jadi plastik itu bisa diurai tapi perlu waktu jutaan tahun. Umur kalian berapa kira-kira? 11 tahun. 9. Rata-rata umur manusia itu anggap kita kasih umur yang panjang 100 tahun. Walaupun tak jarang ya, biasanya 65, 60 tahun ke atas. Nah, dalam 100 tahun itu belum tentu plastik yang bekas kalian jajan itu bisa terurai. Ya, tak bisa karena perlu waktu jutaan tahun. Oke? Nah, kemudian ada replace, mengganti benda yang digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya tisu. Tisu itu sekali pakai langsung buang, ya. Walaupun dia bisa terurai, tapi lebih bagus kita menggunakan sapu tangan. Karena kita belinya sekali, tapi bisa dipakai berkali-kali. Oke? Nah, oke. Udah selesai. Bapak kasih aplaus dulu untuk penampilannya. Nah, boleh Sofiandi kumpulkan hasil. Sofiandi boleh kumpulkan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, setelah kalian nampil tadi, ya, Bapak sudah punya gambaran siapa kira-kira kelompok terbaik dan siapa peserta yang paling aktif. Oke, kita kumpulkan. Oke, Selanjutnya Bapak ada soal evaluasi. Ya. Kalian kerjakan dulu sambil Bapak menilai lebih dalam lagi hasil kerja kelompok kalian biar bisa menentukan siapa kira-kira kelompok terbaik, ya. Nah, coba Bapak minta tolong sama Marzuki Ahmad sama si Amri Ahmad maju ke depan. Bagi 2, bagikan dengan kawannya 1 orang 1. Yang sudah menerima boleh ditulis namanya.
Satu lagi ya. Amri ada lebih? Tuh sama Amri kasih. Sudah, sini kembalikan sisanya. Ini atas sekolah nih. Tulis namanya ya. Bapak kasih waktu 3 menit aja. Ya, sampai bawah. Ya, sampai bawah. Kerjakan ya. Ada 5 soal uraian. Kerjakan sekarang. Waktunya 3 menit. Perhatikan untuk evaluasinya, itu soal 1, 2, 3 itu sudah kita bahas tadi. Untuk soal nomor 4 dan 5 itu bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut. Nah, itu tentang cerita tupai dan ikan gabus. Sudah kalian pelajari minggu lalu. Kira-kira apa tanggapanmu terhadap cerita tupai dan ikan gabus? Kemudian hal baik apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tersebut? Belum, masih ada waktu 1 menit setengah. Dah? Siap? Belum. Masih ada 30 detik lagi. Boleh. Nah, perhatikan ya. Sudah siap ya? Siap. Siap? Siap? Siap?
Siap. Udah siap. Kelompok. Tak kelompok lagi nih, mandiri nih. Oke. Nah, Bapak minta kelompok untuk cerita tupai dan ikan gabus. Coba dijawab dulu. Wirasartika. Untuk cerita tupai dan ikan gabus, bagaimana pendapat Wirasartika? Coba. Baca soalnya sama jawabannya. Baca soalnya sama jawabannya. Iya, baca soalnya dulu. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Cerita tersebut sangat menarik tentang bersahabatan dua bintang. Iya, itu tentang cerita dua hewan, yaitu persahabatan tupai dan ikan gabus. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Wirasartika. Nah, hal baik apa yang kita pelajari dari cerita tupai dan ikan gabus, yaitu sebagai sesama teman kita harus apa? Ya, tolong menolong. Nah, Bapak minta kepada lagi-lagi Marzuki Ahmad dengan Afri Ahmad, tolong dikumpulkan tugas dari yang Bapak kasihkan tadi. Kumpulkan. Sudah kan? Sudah. Bilang. Ayo, cepat. Nah ya. Nah, sekarang Bapak umumkan untuk kelompok pemenangnya, kelompok yang paling aktif, ada hadiahnya ya. Nah, untuk kelompok yang paling aktif itu jatuh kepada kelompok 1. Kelompok 1 aktif sekali, jawabannya juga mendekati semua untuk benar. Nah, silakan maju ke depan semuanya. Bapak kasih hadiah. Makanya harus berusaha untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, boleh dulu. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk yang menang. Nah, untuk peserta yang aktif itu ada 1 orang, kita kasih kepada Alisa Azahra. Sendiri aja, tidak berkelompok. Dia sebagai peserta yang aktif. Oke.
Ya, jangan ditengok hadiahnya, yang penting usaha kalian sudah maksimal hari ini. Nah, jadi Bapak tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, kenapa menyenangkan? Pertama, pembelajarannya kita apa tadi? Nonton apa? Nonton video tentang sampah. Kemudian kita aktif dalam apa tadi? Dalam berdiskusi, ya, membentuk kelompok, ya. Nah, Bapak simpulkan pembelajaran hari ini kita mengelola sampah itu menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu ya, reuse, kemudian reduce, recycle, dan replace, ya. Nah, reduce itu artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Kemudian ada reduce, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Kemudian ada recycle, mengubah kembali sampah menjadi barang baru. Dan replace yaitu mengganti benda yang bisa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan, ya. Oke, terima kasih semuanya atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu tentang pengelolaan sampah. Nah, boleh disimpan bukunya. Jangan dimakan makanannya dulu, disimpan aja, nanti selesai pembelajaran baru dimakan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.